Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang vektor, yakni modulus atau panjang vektor dan kesamaan vektor. Nah, kita ke modulus vektor untuk yang di ruang 2. Oke, misalkan terdapat bidang kartesius dan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinatnya adalah x1, y1. Nah, dari titik asal dan titik A kita buat vektor posisi dari titik A, sehingga diperoleh vektor berikut, yaitu vektor OA. Nah, vektor OA ini kita misalkan dengan vektor A kecil, ya. Nah, karena vektor A kecil merupakan vektor posisi dari titik A, maka vektor A dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor A kecil akan sama dengan x1, y1 yang ditulis dengan vektor kolom. Ya. Nah, sekarang dari titik A kita tarik garis ke sumbu X, maka akan jatuh di x1. Ya, karena absisnya kan x1. Nah, maka jarak dari titik O ke x1 itu akan sama dengan x1. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A ke sumbu Y. Maka pada sumbu Y akan jatuh di Y1 karena ordinatnya adalah Y1. Ya. Nah, jarak dari titik O ke Y1 itu sama dengan Y1. Nah, jarak ini juga akan sama dengan jarak dari X1 ke titik A. Ya, sehingga dapat ditulis seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencari berapa panjang dari vektor A, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, di mana segitiga yang akan kita gunakan itu adalah segitiga OAX1 dengan siku-siku di X1. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita peroleh bahwa panjang vektor A akan sama dengan akar dari X1 dikuadratkan tambah Y1 yang dikuadratkan. Nah, dari sini dapat kita perhatikan bahwa ketika vektor A elemennya adalah X1 dan Y1, panjang vektor A dapat kita peroleh dengan cara mengkuadratkan tiap elemen dari vektor A, kemudian dijumlah, dan terakhir itu tarik akar. Ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika vektor U elemennya X1, Y1, maka panjang vektor U dinotasikan dengan vektor U yang diapit dengan dua garis lurus. Panjang vektor U dapat ditentukan dengan akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Ya. Nah, dengan cara yang sama pada vektor di ruang 3, maka akan diperoleh bahwa modulus vektor di ruang 3 itu akan mirip dengan yang di ruang 2. Kalau yang di ruang 3 itu kan terdapat 3 komponen ya, X, Y, dan Z. Nah, berarti untuk mencari panjangnya, ketika kita mempunyai vektor U, X1, Y1, dan Z1, maka panjang vektor U dapat kita cari dengan cara akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Oke, nah sekarang kita coba kerjakan contoh soal berikut. Oke, contoh yang pertama, diketahui koordinat titik A dan B. Nilai dari panjang vektor AB. Pertama-tama kita cari dulu vektor AB-nya. Ingat cara mencari vektor dari dua titik. Ya, itu ada di video sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa cek ya. Oke. Nah, sekarang kita cari vektor AB dengan cara titik B kurangi dengan titik A. Oke, titik B kita ganti dengan 3 negatif 7 kurang negatif 3 1. Kemudian kita operasikan 3 kurang negatif 3 itu 6. Negatif 7 kurang 1 itu negatif 8. Ya, sehingga kita peroleh bahwa vektor AB itu sama dengan 6 negatif 8. Oke, setelah kita dapat bentuk vektor dari AB, baru kita cari panjangnya menggunakan rumus yang tadi. Maka kita peroleh bahwa panjang vektor AB akan sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Oke, kita ganti X-nya dengan 6 kuadrat tambah negatif 8 kuadrat. Oke, kemudian dikuadratkan, dijumlah, kita peroleh hasilnya adalah akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor AB itu sama dengan 10. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Jika vektor U 6, negatif 3, 3, dan vektor V 2, negatif 4, 2, hasil dari 2 kali panjang vektor U tambah panjang vektor V. Nah, jadi kita cari dulu masing-masing untuk panjang vektor U dan panjang dari vektor V. Nanti kalau udah dapat, baru kita tentukan hasilnya. Panjang vektor U sama dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Kemudian kita ganti X1-nya dengan 6, Y1-nya dengan negatif 3, dan Z-nya dengan 3. Sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, masing-masing kalian kuadratkan, kemudian dijumlah, diperoleh akar 54. Kita sederhanakan akar 54 menjadi 3 akar 6. Ya. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor V. Oke, kita ganti X1-nya dengan 2, Y1-nya dengan negatif 4, dan Z1-nya dengan 2. Dikuadratkan masing-masing, kemudian dijumlah, maka diperoleh akar 24. Akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Oke, karena panjang vektor U dan panjang vektor V sudah diketahui, kita tentukan hasil dari 2 kali panjang vektor U tambah panjang vektor V. Oke, kita ganti 2 kali 3 akar 6 tambah 2 akar 6. Nah, kemudian suku yang pertama kita kalikan sehingga diperoleh 6 akar 6 tambah 2 akar 6. Nah, hasilnya itu adalah 8 akar 6. Ya, sehingga nilai dari 2 kali panjang vektor U tambah panjang vektor V itu sama dengan 8 akar 6. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Diketahui vektor OP, vektor posisi titik P, 5x2, dan vektor OQ atau vektor posisi titik Q, 7 negatif X3. Jika panjang vektor PQ sama dengan 3 dan X lebih dari 0, maka nilai X berapa? Ya. Nah, kita cari dulu vektor PQ-nya. Vektor PQ dapat kita cari dengan cara titik Q kurangi dengan titik P gitu ya. Atau titik Q dapat kita ganti dengan vektor posisi titik Q kurangi dengan vektor posisi titik P. Ya, kemudian kita ganti vektor OQ dan vektor OP. Kemudian 7 kurang 5, negatif X kurang X, 3 kurang 2. Sehingga diperoleh hasil bahwa vektor PQ itu sama dengan 2, negatif 2, 1. Ya. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor PQ. Oke, kita jabarkan panjang vektor PQ itu sama dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Nah, kita ganti. Panjang vektor PQ kan 3 ya. Maka kita ganti dengan 3. X1 kita ganti dengan 2. Y1 dengan negatif 2X. Dan Z1 dengan 1. Oke, sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai X. Maka kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga diperoleh 9 sama dengan 4 tambah 4x kuadrat tambah 1. 4 tambah 1, 5, kemudian 5 pindah ruas, kumpulkan dengan 9, diperoleh 4 sama dengan 4x kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti nilai x itu akan sama dengan plus minus 1. Nah, diketahui bahwa x-nya lebih dari 0, maka nilai x yang memenuhi itu adalah 1. Ya, sehingga jawabannya itu adalah 1. Nah, jadi itu dia contoh soal terkait modulus atau panjang vektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait kesamaan vektor. Oke, dua buah vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi ada dua syarat ketika vektor tersebut dikatakan sama. Ya, ketika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Oke, di sini ada beberapa vektor. Nah, bisa diperhatikan. Yang pertama adalah vektor KL. Kita cari vektor KL itu adalah 42 karena digeser ke kanan sejauh 4 satuan, kemudian digeser ke atas sejauh 2 satuan.
kemudian terdapat vektor selanjutnya yakni vektor Mn. Vektor Mn kita lihat digeser ke kanan itu sejauh 2 satuan, kemudian digeser ke atas sejauh 1 satuan. Maka vektor Mn itu sama dengan 21. Nah, lanjut vektor berikutnya yakni vektor Pq. Vektor Pq digeser ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4. Kemudian digeser ke bawah sejauh 1, 2. Maka vektor Pq itu akan sama dengan negatif 4, negatif 2. Ya. Kemudian yang terakhir yakni vektor Rs. Digeser ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, kemudian digeser ke atas sejauh 1, 2. Maka vektor Rs itu akan sama dengan 42. Ya. Nah, dari keempat vektor ini bisa kita lihat bahwa vektor yang memiliki panjang yang sama itu adalah vektor yang memiliki angka yang sama. Nah, kita perhatikan vektor KL dan MN. KL 4 dan 2, MN 2 dan 1. Nah, jelas panjang KL dan MN itu tidak sama. KL tidak sama dengan panjang MN. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan panjang KL itu akan sama dengan panjang PQ, ya kan? Karena ini 4, 2 dan ini juga 4 dan 2. Jadi tandanya nggak usah diperhatiin. Cukup angkanya aja yang dilihat. Ya, berarti panjang KL sama dengan panjang PQ. Tapi panjang PQ memiliki arah yang berlawanan dengan KL karena terdapat tanda ini, negatif ini yang menyebabkan arahnya itu berlawanan. Ya, ingat dia harus punya panjang yang sama dan arah yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan KL dan RS. Kita lihat dari angkanya RS 42. Kemudian tandanya itu sama-sama positif. Maka bisa dipastikan bahwa vektor KL itu sama dengan vektor RS, ya. Oke, kemudian vektor KL tidak sama dengan PQ karena yang tadi arahnya dia berlawanan. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika vektor U X1Y1 dan vektor V X2Y2 dikatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ya, jadi kalau mereka sama, nilai X1 harus sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal terkait kesamaan vektor. Diketahui koordinat titik P, Q, dan R. Jika vektor PQ sama dengan vektor RS, koordinat titik S adalah, nah kita gunakan konsep kesamaan vektor dari vektor PQ sama dengan vektor RS. Ya, nah kita tulis, kemudian vektor PQ dapat kita cari dengan cara titik Q kurangi dengan titik P, dan vektor RS dapat kita cari dengan cara titik S kurangi dengan titik R. Nah, kita ganti P, Q, dan R. Oke, nah sekarang kita operasikan yang di ruas kiri. 3 kurang negatif 1 itu 4, negatif 2 kurang negatif 3 itu 1. Ya. Oke, nah sekarang pada ruas kanan, negatif 2, 3 itu pindah ruas, bawa ke kiri. Sehingga dia menjadi operasi penjumlahan. Maka diperoleh 41 tambah 23 sama dengan S. Nah, kemudian kita operasikan yang di ruas kiri kita peroleh 6 dan 4. Maka kesimpulannya titik S itu akan sama dengan 6, 4. Nah, jadi itu dia pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang operasi vektor yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.